Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap semangat dalam belajar online ya. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, PB 4. Di dalam PB 4 ini yang akan kita bahas hanya 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia sama PPKN. Nah, kemarin kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dipengaruhi oleh makanan yang bergizi sama pola hidup sehat. Makanan bergizi dan pola hidup sehat. Nah, makanan yang bergizi atau pola hidup sehat. Sekarang makanan yang bergizi itu kemarin pas ada namanya hierarki makanan, ya, ada komponen-komponen makanannya, ada dari apa ya tadi minggu kemarin ya, begini ya, hierarki makanan ya. Begini mulai hierarki makanan itu adalah karbohidrat. Yang kedua itu adalah protein. Yang ketiga itu adalah lemak. Yang keempat itu adalah vitamin. Yang kelima itu adalah mineral. Nah, ya, karbohidrat ini kemarin dari nasi kata ibu, ya, ubi, ya, sagu, jagung, ya anak-anakku semuanya, jagung. Protein, ada protein hewani, ada protein nabati. Lemak juga ada yang hewani, ada yang nabati. Vitamin ini yaitu dari buah-buahan. Mineral ini adalah susu, buah-buahan dan sayuran. Nah, ya. Nah, sekarang protein ini ada hewani, ada nabati. Misalnya protein ini dari hewan, berarti berasal dari hewan. Nabati ini berarti dari tumbuhan. Misalnya kayak gini, kalau hewani ini contohnya ya protein ini contohnya yang nabati itu tumbuhan tahu. Nah, tempe. Nah, ini ya, lemak ini dari nabati. Nah, apa ya, bolehkah ini lemaknya ada hewani, ada ini lemak ini misalnya hewani, daging, ikan. Nah, ya jadi tahu, tempe, daging, ikan. Nah hierarki makanan ini pasti merupakan makanan yang bergizi bagi kalian semuanya. Kenapa kata Bu Dini itu makan yang bergizi? Karena makanan yang bergizi, makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup atau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Ini akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari juga. Contohnya gini, Bu, contohnya gimana Bu Dini? Misalnya gini, kalau kalian belajar, kalian lupa makan, pasti belajarnya lesu. Tahu-tahu tidur dalam kelas, ya enggak? Atau, aduh males mah, gak usah mah, nulisnya capek, lapar. Nah, itu ya, jadi makan itu harus, nak. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kenapa? Karena itu adalah energi kita. Dengan makanan yang bergizi, kita bisa semangat belajar pagi-pagi. Semangat sekali kita belajar pagi-pagi. Kita tidak perlu dibantu menuliskan oleh orang tuanya. Kalian kan semuanya pada pintar. Sudah belajar nulis huruf sambung. Ya enggak ya, dari kelas 2. Tapi bedanya di kelas 2 itu pakai pena, pakai pensil. Nah, di kelas 3 pakai pena. Tapi kalian bisa huruf sambung. Nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa belum bagus, tapi tulisan kalian. Nah, itu yang ingin Bu Dini nilai. Kegigihan kalian, usaha kalian
ingin membuat tulisan huruf sambung dengan tulisan kalian sendiri. Nah, kalau tidak ada makanan yang bergizi, tidak ada asupan yang bergizi, pasti tidak ada tenaga anak-anakku semuanya. Pasti malas, lesu, ya. Kadang Budi ini kan kasih tugas nyanyi, kadang tugas nulis, ya enggak? Kadang ada tugas untuk PR. Nah, kalau tidak makanan yang bergizi, kita pasti lesu. Makanya hierarki makanan ini harus ada. Nah, tugasnya kalian anak-anakku semuanya, nanti kalian kata Bu Dini ya, untuk bahasa Indonesianya kalian buat ya asupan makanan kalian tiap hari ya. Maksudnya itu menu makanan kalian tiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Asupan kalian makanan tiap hari. Nah, asupan kalian tiap. Jadi pasti menu makanan kalian kan beda-beda ya enggak? Menu makan kalian beda-beda. Nah, itu tugas kalian. Nah, di sini ada ceritanya ya anak-anakku semuanya. Ini ada balap karung. Kenapa Bu Dini bilang tentang asupan makanan yang bergizi? Ini lihat balap karung ya. Nah, balap karung ini di sini di bacaan ini Titus ini jatuh, ya enggak anak-anakku semuanya ya. Titus ini jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia tidak makan saat lomba. Berarti dia tidak ada energi, ya. Nah, dia tidak makan, berarti dia tidak mempersiapkan diri bahwa dia itu harus lomba. Lomba itu harus butuh energi. Energi itu berasal dari mana? Dari makanan. Makanan yang bergizi. Nah, ini karena dianya lupa, ya, lupa. Nah, karena dianya lupa, akhirnya dia ikut lombanya tidak maksimal. Lesu, ya. Lesu. Jadi akhirnya dia nggak tahu bahwa ada batu, sedangkan itu adalah lomba balap karung. Nah, ini juga akan merusak juga yang namanya konsentrasi kita kalau kita tidak makan. Ya enggak ya? Makanya makanan yang bergizi itu sangat penting sekali. Makanan yang bergizi. Sudah itu pola hidup. Kenapa lagi? Coba deh. Kenapa lagi si Titus ini bisa jatuh? Yang pertama karena dianya nggak makan. Yang kedua dalam bacaan ini, kenapa dianya bisa jatuh dari balap karung? Yang kedua karena dia tidak menjaga pola hidup sehat. Kenapa? Di mana pola dia tidak? Dia tidur bangunnya kesiangan. Kenapa dia bisa bangun kesiangan? Berarti tidurnya larut malam. Nah, itu tidak boleh. Kita sebagai anak-anak yang baru sekolah SD, seperti kalian semua anak-anak Bu Dini, itu tidak boleh tidurnya larut malam. Ya, tidak boleh karena kita memang belum untuk tidur larut malam. Ya, jadi ukuran kita ini nggak boleh tidurnya larut malam, apalagi kalau mau nontonnya sampai malam, itu nggak boleh. Ya, karena kita masih ada tahap belajar, harus bangun pagi, harus sarapan, harus mempersiapkan diri untuk belajar besok. Itu tidak boleh. Jadi kenapa Titus ini bisa jatuh dalam balap karung? Karena kedua kesalahan. Yang pertama, dia tidak makan. Kenapa dia tidak makan? Karena dia bangunnya kesiangan. Kenapa dia bangun kesiangan? Karena dia tidurnya larut malam. Nah, kejadian ini anak-anak semuanya itu tidak boleh kalian kerjakan, ya, tidak boleh kalian kerjakan karena permainan balap karung ini membutuhkan konsentrasi yang penuh, sama seperti kita belajar. Kita belajar juga membutuhkan konsentrasi yang penuh. Kenapa kata Bu Dini harus konsentrasi yang penuh? Kalau kita tidak konsentrasi yang penuh, belajar kita tidak maksimal. Ya, contohnya saya gini, ya, maksimal gimana maksud Bu Dini gini. Bu Dini suruh kalian tiap latihan itu pakai tulisan huruf sambung. Tetapi karena kalian merasa bahwa kalian tidak bagus tulisan huruf sambungnya, akhirnya kalian minta bantuan sama siapa aja yang ada di rumah dengan tulisan huruf sambung. Kalian kumpulkan tugasnya itu. Nah, tetapi ya, itu tidak bagus. Walaupun Bu Dini tidak tahu, hanya anak-anak sama yang buatnya itu. Walaupun Bu Dini tidak tahu, tapi itu tidak bagus, tidak mengajarkan bahwa kita itu jujur.
Ya, itu tidak bagus. Itu tidak mengajarkan kita dalam jujur sama diri sendiri, jujur sama kemampuan kita. Sebenarnya kita ini bisa. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi kaitan ini ada dalam Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Kenapa Bu Dini masih ada kaitan sila pertama dan sila kedua? Agama itu mengajar kita selalu jujur, jujur pada diri sendiri. Kalau kita memang tidak bisa huruf sambung, kita latihan di rumah. Ya nak ya, jangan minta ditulisin atau dibantui orang yang nulis. Yang nulis tambah pinter, kalian tambah nggak bisa apa-apa. Sedangkan kalian sebenarnya kalian itu bisa kalau mau belajar. Jadi asupan yang bergizi, makanan yang bergizi itu mempengaruhi stamina kita. Pola hidup yang sehat itu mempengaruhi cara belajar kita yang efektif. Kalau makanan yang bergizi, pola hidup sehat, kita belajarnya jadi maksimal. Kita jadi fokus belajarnya. Apa yang Bu Dini minta, apa yang Bu Dini ajarkan, semuanya masuk ke otak. Jalan matematikanya dikerjakan, latihannya dikerjakan sendiri. Walaupun nanti ngirimnya dibantu oleh mama, tidak apa-apa kalau ngirim dibantu oleh mama. Tapi yang penting latihannya cari sendiri. Bu, jawabannya boleh dibantu mama, boleh, asalkan kalian ada ide. Mama cuma nambahin dikit-dikit aja, ya nak ya. Jadi sebenarnya walaupun kita belajar daring, sebenarnya kita itu belajarnya di sekolah, tapi cuma tempatnya aja yang dipindahkan. Belajar tetap belajar, gak boleh dibantu oleh mama papanya, gak boleh dibantu oleh siapapun. Kalau lagi jam belajar, kita yang belajar, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak bisa, boleh tanya ke mamanya. Kalau nggak bisa, boleh tanya ke Bu Dini. Atau kalau nggak bisa, boleh tanya ke materi. Jadi anak-anakku semuanya, tadi hidup sehat tadi sama pola hidup sehat sama makanan yang bergizi itu harus ya penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kenapa harus hidup sehat? Kenapa makanan yang bergizi? Supaya kita belajarnya lebih optimal, dalam melaksanakan kegiatan lebih maksimal, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Karena dengan semangat hasilnya pun akan baik. Anak-anakku semuanya ya. Nah, jadi tugasnya nanti di classroom kalian buat video tentang kegiatan kalian pernah ikut lomba. Jadi pengalaman, mama tentang pengalaman kalian mengikuti lomba 17 Agustus. Lombanya bebas. Apa aja lombanya bebas ya. Dalam bentuk video anak-anakku semuanya ya, bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk video. Dalam bentuk tulisan yang bagaimana seperti ini, Ibu mintanya menu makanan keluarga saya, itu dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk videonya, Bu Dini pengen kalian menceritakan pengalaman kalian ikut lomba 17 Agustus. Lombanya bebas, lombanya apa aja ya. Mau lomba makan kerupuk boleh, mau lomba balap karung boleh, mau lomba kelereng juga boleh semuanya. Tapi salah satu lombaan saja. Pengalaman kalian selama mengikuti lomba 17 Agustus. Ceritakan pengalamannya dalam bentuk video. Kalian boleh minta bantuan mama membuat ceritanya. Kalian ceritakan ke Bu Dini dalam bentuk video, nanti kirim ke Bu Dini ya. Ceritakan pengalaman mengikuti lomba 17 Agustus. Menceritakan pengalaman mengikuti lomba 17 Agustus. Lombanya bebas. Yang mana bisa kalian ceritakan sama Bu Dini supaya Bu Dini tahu, si Fadlan begini kalau dia lagi bercerita, enak didengarnya, mengasihkan. Nanti Ibu Dini lihat lagi tuh videonya, punyanya si Nyayu gini, anaknya suka malu-malu, dikit-dikit malu, dikit-dikit ini. Nah, Bu Dini bisa, itu untuk nilai praktek kalian. Prakteknya praktek apa? Praktek bahasa ya, praktek bahasa. Kalian bisa menceritakan kepada Bu Dini tentang pengalaman kalian. Nah, ya itu aja yang ingin Bu Dini sampaikan. Ada hubungannya juga tadi video tadi dengan PPKN. Di sana kan ada pasti nilai kebersamaan kalian dengan teman-teman ya. Jadi di nilai praktek itu nanti ada dua
yang Bu Dini nilai, yaitu bahasanya sama di mana nilai PPKN-nya, kebersamaannya. Jadi itu aja yang ingin Bu Dini sampaikan kepada kalian untuk materi PB4 ini. Ya, Bu Dini berharap semuanya masih tetap semangat, masih tetap ingin belajarnya dengan giat. Ingat pesan Bu Dini, anak-anakku semuanya, ini yang penting. Tugas kerjakan dan usahakan dengan tulisan sendiri, tulisan tangan sendiri, karena hasil kita sendiri itu lebih baik, ya, lebih bagus dan lebih menyenangkan, karena itu adalah punyanya kita, itu adalah hasilnya kita. Jadi tulisan tangan kita mau huruf sambungnya jelek atau tidak, itu hasil. Yang Bu Dini nilai itu bukan angkanya, bukan nilainya, tapi kemauan anak-anak semua untuk menulis huruf sambung dengan tulisan sendiri. Nah, itu yang ingin yang Bu Dini nilai, ya. Yang penilaiannya itu yang objektif, ya teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.